Sobat Ngariung, ketemu lagi sama saya Ratu Safira di podcast IndiHome. Ngobrol bareng, bikin senang. Tapi kalau hari ini kayaknya bukan senang yang akan kita obrolin, tapi kita akan ngobrolin sesuatu yang berbau horor. Jadi mungkin bisa senang juga buat kamu yang suka horor, akan senang banget karena kita udah kedatangan hari ini ada Kang Rangga Purwana dari Jurnalisa. ini lucu banget ya Kang. Ini menyenangkan. Aku tadi di briefnya katanya harus tegang. Jadi bingung ya. Padahal tadi udah serius banget di awal. Kenapa di sini pada rame? Tadi disuruh kan, nanti kamu teteh tegang ya. Jadi harus serius. Pas aku udah mikir, oke, aku berarti di sini ya. Ini jadi biar gak tegang ternyata ya. Kang Rangga apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat banget hari ini. Aku juga gak bisa serius sih kayaknya Kang Rangga. Tapi kita harus serius ya untuk Sobat Ngariung gitu ya. Oke, siap. Aduh, ini belum ngomong juga udah horor loh. Perasaan aku. Kang Rangga, aku pengen tanya ya. Karena kan ini Kang Rangga yang kita lihat, kalau kita sering lihat di Jurnalisa, rasanya yang paling empuknya gitu, paling kayak ini kayak ilmunya tinggi banget nih Kang Rangga di antara yang lain. Dan kadang juga ngeliat Arizanya pengennya sama Kang Rangga gitu. Apakah memang dari silsilah keluarga tiba-tiba yang ini punya gift yang berbeda di antara yang lain? Dan ini juga agak buat aku menarik karena ini sekeluarga loh giftednya. Nah, kita pengen tahu kan Sobat Ngariung gimana nih Kang? Ya, panggilan seperti biasa kita di belakang aja, Angga aja. Iya. tiba-tiba aku tuh jadi formal jadi Kang Rangga, padahal mah gimana Angga tuh. Nah, gitu aja. Padahal biasanya Angga. Ya banyak teman-teman juga yang nanyain, enggak, emang kamu paling jago ya di antara tim jurnal, paling bisa mengerti. Sebenarnya sama aja sih. Kualitas kita hampir sama sebenarnya, hampir semuanya ya, karena kita keturunan dari sepuh-sepuh kita, orang tua kita. Jadi ya secara kemampuan sebetulnya sama-sama aja. Cuma mungkin bedanya saya dan Risa itu karena kami yang paling tua, kami yang lebih awal merasakan dan bersosialisasi dengan keadaan ini gitu. Jadi kami jadi lebih sering, lebih dulu dibandingkan sama yang lain. Jadi ketika ada case apapun, ya kami pernah mengalami itu gitu. Jadi saya bisa sebagai laki-laki ya saya bisa lebih tenang. Kalau di saya karena perempuan kadang masih penakut. Kalau saya ngomong takut, semua takut soalnya. Jadi saya sok-sok berani aja sebenarnya. Padahal dalam hati juga ada geter-geter ya dikit ya gitu. Tapi kita pengen tahu nih Angga, kalau Angga tuh sebenarnya tahu, menyadari dan merasa kayaknya ini ada yang berbeda nih, udah bisa lihat sesuatu yang nggak orang lain lihat. Nah, sejak kapan sebenarnya sih? Kalau saya masuknya karena ketulah kali ya atau apalah itu. Pernah ngomong gitu, kalau ketulah kan kayak ngomong. Nah, jadi kondisinya itu ketika saya zaman masih SMA, lagi badung-badungnya banget. Ya anak SMA di Bandung pada umumnya yang jarang pulang gitu, senangnya nongkrong, main terus. Ayah saya sempat sangat kesal dengan kondisi saya saat itu, jadi udah diomongin, udah dibentak-bentak, sulit merenya, nggak mempan. Terus ada satu waktu ketika saya pulang malam, ayah saya udah kesal banget kayaknya, terus dia pegang koran yang digulung, terus dia ngetok kepala saya. Gitu ya, orang tua zaman kata-katanya dulu, bahasa Sunda waktu itu, maneh mah meureun kudu dikiekeun, kamu harus diginiin kali. Ketika setelah itu saya tadi karena kesel udah dipukul sama ayah, saya sempat mau keluar rumah lagi. Kabur gitu zaman dulu. Ya lagi emosinya lagi tinggi banget gitu kan. Naon sih dipukul gitu, saya harus keluar lagi aja deh. Pas mau keluar pintu, di depan gerbang rumah saya langsung ngelihat sosok putih yang dibungkus putih itu dengan mukanya yang hancur. Ketika itu juga saya langsung nutup. Habis itu banget. Ya. Jadi kalau dibilang gitu enggak, ketulah baong budak. Lucu ya ini orang ketulah, ya nanti bisa lihat yang aneh gitu ya. Dan ayah saya berhasil. Wow. Seminggu itu saya nggak mau keluar rumah, saya karena ketakutan banget. Wow.
Itu diturunkan secara nyata dengan oh ini buat aku baru loh ternyata kayak gitu. Karena selama ini yang aku tahu nih Kang, mungkin yang sobat Ngarium tahu juga, biasanya kan itu ada yang gifted datang dari kakeknya mungkin nanti turun atau loncat turunan ke bapaknya enggak, ke anaknya, nanti ke cucunya atau gitu. Gitu nggak sih? Kalau yang terjadi sama saya begitu. Ternyata berbeda ya. Ternyata ini menarik banget sisinya. Terus sebenarnya kalau untuk memiliki kemampuan supranatural ini untuk bisa melihat nih Kang. Kan kalau Arangga ketulah, kalau orang lain ada yang gifted. Tapi ada juga yang bisa pelajari. Nah, ada. Itu dia. Ya sama halnya saya juga sama. Jadi setelah kejadian itu ya otomatis lah keluar rumah pun takut, jadi lebih banyak diam di kamar. Akhirnya ayah saya juga khawatir dengan kondisi itu. Dan sebenarnya ayah saya juga sudah paham dengan hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi beliau langsung ngajarin harus gimana biar kondisi ini nggak terus-terusan seperti ini. Jadi akhirnya diajarin bagaimana caranya untuk buka tutup lah istilahnya. Gimana tuh? Ya kalau perlu jadi kamu kayak jalanan lihat, ya, jadi kayak punya portal sendiri kayak pintu gitu. lah ya. Kalau kita perlu lihat ya kamu bisa lihat, kalau enggak ya sudah tutup. Akhirnya gitu. Tutupnya tuh lebih ke kayak kita nggak menghiraukan dia, nggak notice atau? Ada semacam doa sih. Ada semacam doa. Ada semacam doa yang harus apa ya? Dibaca. Diwiridin gitu lah. Waktu itu di keluarga itu, wow lucu ya ini ya, ternyata karena ketulah sobat Ngarium, aku kaget loh beneran. Terus kita juga pengen nanya, itu kan dari based on silsilah keluarga sampai akhirnya berkembang dan juga melihat keluarga satu sama lain pada saat sadar semuanya, ternyata ini juga bisa, itu ada momennya nggak sih? Nah ini mungkin jadi ketakutan ya, bisa dibilang anak-anak indigo lah ya. Apa yang saya rasain waktu itu juga hampir sama. Jadi ada ketakutan yang kita rasain sendiri, yang kalau saya waktu itu saya nggak pernah berani ngomong untuk cerita apa yang saya lihat ke teman-teman saya. Iya, Kenapa? Saya takut mereka berpikir ini orang aneh banget. Iya. Dan halu gitu. Kalau anak sekarang kan pasti mikirnya gitu. Halu ya jelma orang teh. Aduh, banyak. Apa sih maneh gitu? Iya. Kan dulu gitu. Jadi menjaga untuk nggak ngomong sama teman-teman tuh ya, ngontrol ketakutannya ya harus sendiri berarti kan. Duh, ada ini gitu. Jadi harus kontrol sendiri. Secara pribadi ngerasa, aduh gimana ya. Nah, Risa yang ngebuka obrolan itu. Risa yang pertama kali. Pas cerita Risa, gini. Oh iya, kok nyambung ya. Nah, dari situ, dari persepupuan itu, jadi mulai saling terbuka lah. Iya, saya ngeliat ini. Nah, apa yang dilakukan di jurnal sebenarnya apa yang kita lakukan sebelumnya. Kalau dulu mah tanpa kamera, kalau jalan-jalan gitu, iya. Jadi gitu, dulu tuh jalan. Wow, itu jalan-jalan apa uji nyali ya? Uji nyali sekeluarga nih, rame-rame gitu ya. Agak aneh keluarga kita. Sumpah, ini aku juga baru tahu ya. Jadi sebelum ada jurnal Risa itu tuh memang sudah dilakukan jalan-jalan bareng. Ada ini, gini. Karena ngerasa semuanya satu sama lain sama, jadinya sefrekuensi, sharingnya bareng gitu ya. Termasuk controllingnya tuh langsung sama kakek. Jadi kalau ada apa-apa ya, yang sering terjadi sih Risa kesurupan akhirnya. Akhirnya saya telepon kakek. Gimana nih gitu ya. Ini udah kenapa? Terus dikasihlah doanya. Terus gini itu. Jadi, nah dari pengalaman itu yang mungkin bikin saya lebih matang daripada yang lain. Kalau adik-adik kan baru lah ya, nggak terlalu lama. Terus porsinya juga ya ngalamin sendiri aja. Kalau saya dulu sama kakek sempat diajakin, yuk ada yang sakit lihat yuk gitu, ada keluarga yang sakit kamu lihat apa gitu. Gitu. Jadi kalau ada keluarga yang sakit, apakah dia rohnya masih ada atau kamu tidak melihat, atau kamu sudah melihat rohnya ada di sebelahnya? Enggak gitu ya. Takutnya kayak gitu aku. Kalau di kita kan sering dengar tuh, udah tua, udah sakit-sakitan, tapi maaf agak susah gitu untuk meninggal gitu ya. Iya, ada orang. Kadang teh, ayo kita lihat ada apa sih? Ya itu yang saya rasain gitu, ngelihat. Ya mohon maaf, ada seorang nenek-nenek yang terbaring, terus di atasnya ada sesosok yang gede, terus nimpa di lehernya yang orang lihat kayak sesek banget gitu. Yang saya lihat
ada sosok yang neken lehernya yang kita nggak tahu sebenarnya kenapa itu tuh. Ya, dan akhirnya dari situ tuh belajarnya itu harus digimanain ya, ajak ngomong aja mereka maunya apa. Berkomunikasinya. Sebenarnya ini benar nggak ya? Aku juga pernah dengar katanya kalau kita lagi ngomongin makhluk gaib tuh tanpa kita sadari mereka juga kayak langsung berdatangan, gitu. Benar nggak? Jadi kayak kalau kita nih lagi ngobrol kayak gini, sebenarnya di sekeliling kita mereka juga merasa terpanggil karena kayak kita lagi ngomongin orangnya ada di sekitar gitu. Kalau ngomongin hantu-hantuan secara tidak langsung, kalau yang orang-orang bilang sekarang mah portalnya sedang terbuka. Wow, portalnya sedang terbuka. Jadi secara nggak langsung kita mengiyahkan bahwa mereka ada di sekeliling kita kan, mengiyahkan bahwa mereka bisa berinteraksi sama kita. Ketika kita ngobrol gitu kan, ya itu membuat power buat mereka supaya mereka bisa berinteraksi sama kita. Dan kalau untuk anak indigo atau nggak orang yang punya spesial indigo kayak gini, ketika bertemu sama yang kayak gitu, kalau yang awal-awal belum bisa ngedivine, belum bisa ngerasain tuh gimana sih? Saling attract each other kan jadinya. Kesurupan sih. Kalau kita ujung-ujungnya kesurupan. Ada yang pasti kesurupan atau ada yang ini ketakutan awalnya, tapi setelah ketakutan nggak bisa kontrol ya akhirnya biasanya kesurupan. Gitu. Yang di awal-awal fasenya pasti semua gitu. Wow, seram ya, dan capek kan kesurupan itu tuh. Jadi semakin tegang nih. Karena aku udah mau mulai nih Sobat Ngariung, aku pengen tanya, sebenarnya bentuk-bentuk makhluk-makhluk itu tuh gimana sih? Apa sama kayak di film? Kalau yang saya tonton di film sih yang keren dan hampir menyerupai film Lord of the Rings. Hah? Seriusan? Aku nggak pernah berpikir kalau sekeren itu gitu. Sekeren itu. Ya maksudnya si yang mengilustrasikan di film itu itu hampir mendekati. Walau banyak lah yang bentuknya nggak signifikan, yang arah lancur gitu ya. Kalau di film-film kita biasanya kan perempuan sobek-sobek gitu doang kan. Iya. Sementara di luar yang itu banyak yang aneh-aneh juga. Banyak juga makhluk-makhluk. Sama ada satu pertanyaan aku, kenapa kalau perempuan berambut panjang kalau kita ketemu mereka tuh jarang banget untuk menampakkan muka tapi menampakkan rambut atau belakangnya? Kenapa? Di sini ada yang pernah ketemu mungkin Sobat Ngariung? Karena ini beberapa kali terjadi ya dengan ini. Jadi aku suka ingin bertanya, ada suara apa tuh? Enggak. Gimana? Ada apa tegang? Iya, dari mereka itu kalau saya bilang sih kuntilanak lah ya, kalau gitu-gitu ya. Kuntilanak mah ya kebanyakan mereka sadar diri bahwa muka mereka nggak bagus gitu. Sangat menakutkan gitu, nggak enak dilihat. Jadi ya yang walaupun rambutnya juga nggak bagus sih sebenarnya. Iya kan, kayak aduh aku nggak mau ngomong takut. Tapi kita lihat nanti ya kalau ngomong. Wow, gimana? Tapi kita lihat nanti, jangan diliatin loh habis ini ya. Ini sebenarnya biar nggak tegang, jadi agak ketawa-ketawa. Padahal mah tegang banget di sini Sobat Ngariung. Terus sebenarnya ada nggak sih makhluk-makhluk yang jarang ditemui? Dalam artian kayak, wah rare banget nih bisa ketemu makhluk kayak gini. Sering sih. Gitu. Sering menemukan. Ya kalau namanya jalan-jalan ke tempat baru lah, kalau kita lagi penelusuran, otomatis kita ketemu hal-hal yang baru juga gitu. Sering banget ketemu yang, ternyata ini gini, bentuknya begini, ya beda-beda. Belum lama ini kan si Jurnalisa dapat kesempatan untuk jalan-jalan keluar, experience baru buat saya untuk lihat makhluk-makhluk di luar itu seperti apa gitu. Wow. Ya kayak di Turki terakhir kita lihat ada pocong, ada. Serius? Cuma gede. Ada pocong ada, tapi gede. Ya pocong orang sana aja walau gitu. Lah ya. Kalau kenapa gede nggak nyaman, cuman yang kita lihat kok gede sih, aneh gitu. Kok beda size-nya ya? Gitu, kok size-nya beda sama di Indo nih. Oh emang beda ya, ini ya, import ya. Aduh. Masuk di Thailand kemarin, Thailand juga. Wah, Thailand juga kan terkenal juga tuh kalau cerita-ceritanya ya. Dan kebetulan ketika kita ke Thailand kemarin dapat hotel yang itu mah bukan dapat, kayaknya lebih ke sengaja loh. Enggak sih. Oh enggak. Oh tapi asli. Itu enggak sengaja hotelnya? Sumpah enggak. Terus pas masuk ke hotelnya itu paling tinggi lah di kota itu kalau nggak salah. Pas masuk ke area kamar ya koridor kayak gitu-gitu udah beda banget.
nasi kieu gitu. Kok nggak enak? Enak banget gitu. Dan malah kamarnya Risa yang beda lantai, akhirnya ditinggal sama Risa, nggak dikosongin itu kamar. Karena nggak enak aja. Udah nggak enak pisan. Wow, pernah nggak sih saking nggak enaknya terus kayak udah deh, kan gini, kalau kita orang yang mungkin kurang peka ya, tapi kan kita bisa ngerasain dikit, udah deh, udah cabut aja. Apalagi orang yang peka, pernah nggak sih? Iya, ya, sering. Teman-teman dari jurnalis sendiri. Akhirnya gitu sih, kalau misalnya udah bikin semuanya nggak enak daripada beresiko, ya resikonya sih lebih ke kayak kesurupan atau gitu, kan bikin capek. Betul. Lebih baik ya udah geser lah. Oh ya udah nggak usah. Jangan dipaksain, udah geser. Karena udah ketaker juga ya. Kalau misalnya dipaksain paling milih yang cocok aja yuk. Gitu. Oh, oke, ngerti ya, yang cowok-cowok aja. Dan kita ditumbalinnya aduh, gitu. Apalagi yang ini ya Sobat Ngaryung ya. Tapi kita pengen tahu sebenarnya tujuan dari makhluk-makhluk halus itu menampakkan diri itu kenapa sih? Tujuan mereka sebenarnya hanya ingin berinteraksi sama kita. Oke. Ya, mereka pengen, iya kamu ada di sini. Cuman gitu, simpel gitu. Oh, so simpel itu. Tapi ada nggak sih yang kayak pengen minta tolong atau yang lain-lain? Ya pada akhirnya ketika kita respon mereka ada di situ, mereka seneng kan, oh orang ini bisa respon, ujung-ujungnya mereka akan berbicara apapun gitu. Ya ada yang minta tolong, ada yang menceritakan bagaimana dia seperti itu, terus ada juga yang suka seseorang dia bercerita. Oh, nggak kesampaian dan gimana-gimananya. Yeah. Dan dari Arangga sendiri pernah nggak sih kayak dimintain tolong terus kayak punya perasaan responsibility untuk nolong, tapi lama-lama capek juga kan ya? Iya. Kalau harus nolong. Itu saya ada sebuah pengalaman dulu sih sebelum nikah. Jadi saya sempat lewat. Jadi saya sempat jalan-jalan di motor. Tiba-tiba Arangga diam dulu, saya yang tegang loh Sobat Ngaryung. Tiba-tiba jangan-jangan ada di sebelah Arangga lagi. Jadi dulu saya sempat habis motoran daerah Bandung juga. Lihat ada sebuah kecelakaan. Kecelakaan udah ditutupin pakai koran, kayaknya meninggal sih. Habis itu nggak jauh dari situ lihat kakek-kakek tapi pucat banget gitu. Oh, kunaonnya iya. Udah weh. Cuman saya mangguk gitu. Dan dia ngerespon juga, akhirnya pergi gitu. Habis itu berserang berapa hari itu orang ada di depan rumah. Saya mikirnya orang waktu itu. Ternyata udah bukan orang ya, sama kayak waktu itu ya. Duh, apa ya? Saya sempat nggak respon karena ada kegiatan, biarin. Akhirnya dia nyamperin. Ya, konon waktu itu jenazahnya belum diketahui keluarganya. Jadi dia cuma tinggal sama istrinya yang sudah tua juga. Waktu kejadian sepertinya tidak ada tanda pengenal atau apapun. Jadi saat itu dia ajak saya ke sebuah tempat yang katanya rumahnya, saya anterin. Sampai ke rumahnya ya cuma ada nenek-nenek itu. Aduh, sedih banget ya. Iya, sedih dan takut. Sih, itu deg-degan untuk nyampein apa yang saya rasain kan nggak mudah gitu, apalagi ke seorang ibu. Dan kita nggak kenal kondisinya sama orang itu. Dan kita menyampaikannya kabar duka lagi ya. Itu pernah kejadian gitu. Aduh, ternyata bebannya berat juga ya untuk orang yang punya indigo atau nggak kelebihan khusus. Ya waktu itu lebih mikirnya semoga hidup saya bermanfaat aja gitu. Dengan melakukan itu biar manfaat buat orang juga. Tapi sebenarnya itu kan dari kebermanfaatan ya. Kalau kita ngobrolin dari mitosnya nih, kan banyak dong. Kalau untuk hal-hal spiritual tuh banyak juga mitos-mitos. Terlebih di Bandung nih. Cerita-cerita urban legend di Bandung ini benar atau mitos atau banyak cerita-cerita yang sebenarnya cuma dibikin-bikin doang. Beberapa cerita yang terjadi memang ada yang serius benar terjadi. Ada beberapa juga yang dibuat cerita ini untuk kamuflase. Nah, ini kelebihannya. Ketika kita bisa merasakan dan melihat apa yang terjadi gitu. Ketika tahu beritanya begini, cross checknya teh bisa tepat gitu. Cross checknya tuh bisa tepat. Maksudnya dalam artian? Kayak dulu sempat rame ada sebuah rumah yang menyeramkan dekat Saparua. Iya betul. Terus baru itu tadi aku ngobrol sama teman-teman di sini ya.
tadi Sobat Ngariung kita sempat ngobrol, rumah ini serem banget kalau kita lewat tuh udah banyak banget mitos. Sekarang jadi restoran ramai banget. Apakah karena dulu ramenya itu sekarang jadi ramai manusia atau gimana itu? Nah tuh itu sebenarnya yang membuat saya sering apa namanya penasaran gitu. Kalau kayak gini teh bener nggak sih? Saya teh sering cari juga berbagai artikelnya, cross check dengan kondisi di situ si hantunya tadi dia ngomong gitu. Nah si rumah ini sebenarnya kan kalau kita baca-baca lagi sejarah, dulu di Bandung ada yang namanya Faham apa tuh? Faham apa? Faham, ada yang tahu teman-teman? Coba. Ya kurang lebih Illuminati lah. Oh iya. Di Bandung tuh dulu. Di situ. Di Bandung tuh dulu ada sektenya gitu. Sektenya. Aku dengar juga. Salah satunya tempat berkumpulnya itu rumah itu. Nah sekte saat itu kan kalau ngomongin sejarah lagi, kalau waktu itu sekte memang dicegah dan tidak boleh oleh pihak gereja ya kan? Karena belakangnya tuh pinggirannya. Pihak gereja tidak memperbolehkan sekte-sekte seperti itu, yang isinya sebenarnya mereka orang-orang pintar sebenarnya kan, orang-orang pintar yang pengen melakukan sesuatu di luar batasan-batasan agama waktu itu. Nah mereka cari tempat untuk berkumpul. Tempat itu sebenarnya dipakai untuk mereka berkumpul supaya tidak diganggu orang sekitar. Paham banget, orang Indonesia itu suka dengan hal-hal mistis. Gitu. Dibuatlah gimmick supaya tidak datang ke rumah. Oh my god, ini aku baru tahu. Sebagai orang Bandung baru tahu juga kan semuanya. Sama si rumah-rumah itu kan, ya ternyata sekarang jadi didatangi rame ya karena cerita itu juga. Wow, itu aku baru tahu. Tapi nah ada satu lagi rumah yang rame juga, ini salah satu urban legend kalau Sobat Ngariung tahu, yang di Pasteur yang atasnya ada guritanya itu. Nah itu banyak yang nanya juga. Nah itu saya belum sih kalau karena kayak dia posisinya juga aneh kan. Aku tuh dari SD lewatin, nggak tahu cara masuknya gimana, tapi kan selalu kelihatan kan itu. Sama ada satu rumah lagi yang kalau nggak salah, nggak tahu nih teman-teman tahu apa enggak, Sobat Ngariung, satu rumah yang atasnya tuh punya kayak patung, tapi patung istal kuda. Jadi kayak kuda. Coba ganti ya? Iya coba ganti. Itu juga sama atau? Itu udah sampai tahu ya, aku nanya main langsung coba ganti. Iya. Soalnya ya banyaknya begitu. Kalau yang si gurita itu saya kurang paham sih sebenarnya itu rumah siapa atau kondisi apa karena belum sempat ke situ. Yang itu juga kayaknya rumah milik seorang pengusaha yang banyak duit aja gitu ya, bikin gitu, kuda-kudaan, keren-kerenan, cuman ya balik lagi orang kita tuh dimistis-mistisin gitu. Ada satu lagi yang mungkin teman-teman juga tahu, di Bandung ada sebuah rumah sakit terbengkalai yang di tengah kota. Iya, aku tahu banget. Wah itu teh serem katanya ada kejadian itu. Akhirnya saya ke sana cari tahu. Dan alatnya masih ada kan, Nah, masih ada alat-alatnya. Yang konyolnya kan di rumah itu tuh, di rumah sakit itu tuh sebenarnya belum berfungsi. Belum dipakai, alat-alatnya juga masih. Biar nggak dicuri gitu ya, atau ternyata itu ada kejadian ini itu di rumah sakit itu ya mungkin banget lah kalau ruangan kosong lama nggak dipakai ada yang meninggal ya wajar lah. Cuman dulu katanya di rumah sakit itu ada yang meninggal. Padahal belum dipakai. Jangan dipakai. Masih baru grass gitu ya. Nah tapi kalau ini banyak cerita, aku dapat beberapa listnya nih kayak mungkin ini paling menarik menurut aku, patung Taman Maluku yang katanya kadang-kadang bukunya kebuka, kadang bukunya nutup nih Sobat Ngariung. Apakah itu benar atau enggak? Kalau yang saya tahu sih lebih ke pergeseran badan ya. Oh beda-beda ya. Yang saya tahu itu. Kalau buka tutup itu saya baru dengar. Itu serong kanan serong kiri dia. Sebenarnya kan kalau ngomong sejarah lagi, kalau ngomongin sejarah, si patung ini adalah seorang pastor yang sebenarnya nggak pernah datang ke Bandung kan sebenarnya. Dia meninggal di Ambon kalau nggak salah. Iya tokohnya. Cuman ya realistis si bentuk patung itu yang bagus, yang membuat ada energi yang meninggali tempat itu. Di sekitaran patung itu kan memang tempat tinggal dan kantor perkantoran orang-orang Belanda zaman itu. Di mana ya patung ini yang membuat mereka tenang gitu. Mungkin secara memorable, jadi mereka sampai saat ini yang bergentayangan di Bandung itu akan cari aman ke dekat patung itu. Oh gitu. Jadi ada pergeseran, karena ada energi yang timbul dari patung itu.
Oh, kita juga jadi tahu nih Sobat Ngariung ya, ternyata di antara mitos-mitos yang lain. Tapi kalau hantu boneka babakan Siliwangi, yang walaupun bonekanya udah diturunin dari bertahun-tahun lalu kan. Kesian sih itu sebenarnya. Itu ada ceritanya? Iya. Kalau nggak salah dulu kita pernah jalan-jalan ke situ, lagi makan orang tuanya anaknya ngambil boneka jatuh kalau nggak salah ya, terus ketabrak. Itu tuh sampai dan itu yang digantung boneka anak itu? Katanya begitu. Oh, sedih sih. Ini yang kedua. Itu sih benar, kalau nggak salah itu benar. Yang itu benar ya. Bukan cerita yang dibalut. Bukan cerita yang dibalut. Yang kedua hantu garasi di antara Jalan Dago Dayang Sumbi. Ini aku baru dengar nih, hantu garasi. Yang mana? Dari Bang. Oh, ini si IMB. Yang Dago deket dulu Golden itu loh. Ini si IMB kan belokan ke sini ya, belokan ke kiri deket ITB. Ya, deket ITB sekarang banyak kafe-kafe di pinggirnya. Dagonya belum sampai dago atas gitu, jadi baru dago bawah naik dikit apa? Kapulaga. Golden Monkey. Golden Monkey beda dong, anak lama nih Sobat Ngariung. Jadi kayak ini yang antara cerita sama tebak-tebakan jalan ya. Ya, kalau ngomongin Dago penuh dengan cerita. Tentu Dago adalah sebuah tempat yang sudah ada sejak lama di Bandung. Lagi-lagi saya harus cerita kenapa namanya disebut Dago. Banyak banget anak sekarang nggak tahu. Iya. Insinyur Haji Juanda sebenarnya. Tapi sampai saat ini kenapa orang-orang Bandung bilangnya ini Dago. Jadi ya perlintasan itu adalah perlintasan lama yang sudah ada. Dari zaman dulu itu daerah orang-orang Dago Atas, Lembang, ketika ingin datang ke Bandung untuk berbelanja, Jalan Dago itu adalah kayak center point nih gitu untuk nungguin. Rimba. Waktu itu masih hutan. Di mana di hutan itu masih banyak hewan liar, begal. Nah, mereka yang mau dari atas ke bawah itu nggak mungkin pergi sendiri. Jadi mereka menunjuk sebuah tempat dagoan silih dagoan didinya, dan namanya jadi Dago. Nah, otomatis karena dari dulu sudah ada, ya banyak cerita yang terjadi di perlintasan Dago itu. Ya, yang tadi salah satunya ya ada pembegalan di saat itu yang mungkin tidak terekspos atau tidak tercatat buku, hingga akhirnya mungkin ada kerangka yang masih tertinggal di sana. Mungkin ya itu tuh kemungkinannya besar. Terus sama pohon karet SMA 2. Apa tuh? Aku baru dengar. Itu ada juga. Berarti ini alumni 2 semua ya. Di sini alumni 2 atau buka polling dulu nih tentang SMA 2. Atau Sobat Ngariung yang SMA 2 Bandung pasti ngerasa relate banget gitu. Kalau nggak salah ada sosok perempuan di situ yang India 2. Ini pernah berinteraksi dengan sosok itu. Wow. Si Indi kan kebetulan sekolah di situ juga. Jadilah Besti. Dia pernah. Enggak. Pernah dikagetkan sama sosok itu. Perempuan kalau nggak salah di situ ya. Ada. Kalau ini mah kayaknya terkenal ya, semua Sobat Ngariung yang orang Bandung pasti tahu Nancy SMA 5 yang kadang-kadang selalu ada. Gimana sih? Sampai sekarang masih hype nggak sih Nancy? Kalau di zaman aku tuh kayak tiap lewat tuh kayak semua langsung ngelihat ke kiri, ada nggak ya Nancy gitu, suka gitu kan? Nongkrong nggak ya dia gitu. Siapa tahu nanti dia mana gitu loh, selalu kalau lewatnya maghrib atau malam gitu kan. Ya, itu sempat kita bahas bareng Risa, malah kita pernah jalan-jalan di mobil lewat tempat itu. Tempat itu ya sudah lama ada si Nancy ini sebenarnya hantu yang baik menurut saya. Ketika kita tidak tahu, berpikirnya si hantu ini nakut-nakutin gitu ya, diam di situ. Padahal ketika ngobrol sama dia bilang, iya saya harus menjaga teman-teman saya. Banyak mereka yang datang ke sini untuk cari tahu kami. Sebelum mereka mengganggu teman-teman saya akan menakuti mereka terlebih dahulu. Kalau niatnya mereka untuk dicari-cari itu ya pasti ada. Iya, kalau dicari-cari sebenarnya pasti ada, tapi Nancy-nya sebenarnya yang ngelindungin. Ini aku baru tahu nih. Baru tahu juga nggak sih? Baik Sobat Ngariung, dia tuh baik sebenarnya ya. Jadi bukan sebenarnya dia sosok perempuan Belanda yang berbahasa Sunda banget. Wow.
sosok perempuan Belanda yang berbahasa Sunda banget. Lancar banget Sundanya. Sunda lemes gitu. Iya. Wow. ini ya mind blowing loh beneran. Kaget sih pas lihat penampakannya mah bule banget gitu. Pas ngomong Sunda. Abi biasa aja gitu. Ternyata gak usah ditranslate nih, gak usah pakai kata meku, ternyata ku bahasa Sunda weh. Dia bisa. Jadi ya di zaman itu kan memang mereka tinggal di tempat ini lama, ya akhirnya harus bersosialisasi dengan daerahnya, apalagi yang keturunan Indo-Belanda. Iya. Cuma pasti ikut ke ibunya gitu bahasanya, tapi looknya bule banget, bahasanya ikut ke ibunya. Gitu. Dan salah satunya ya dia itu gitu. Kalau ini nggak tahu nih cerita fakta atau rangkaian fakta atau emang beneran ambulans di Bahu Reksa. Karena itu ceritanya banyak juga nih ya. Kayaknya sobat Ngariung yang di Bandung tahu yang katanya ambulansnya udah dipindahin balik lagi sendiri malam-malam. Enggak sih. Gitu. Enggak ya, aku tuh dengernya gitu loh waktu dulu. Jadi balik lagi gitu. Jadi kalau itu gimana nih? Kamuflase juga sih sebenarnya. Tuh. Kita jadi kayak fakta atau tidak itu kamuflase. Ada kamuflase kalau tidak salah di tempat itu dulunya ada sesuatu kegiatan yang terselubung yang membuat orang jadi takut datang ke tempat itu. Bagus ya, skenarionya bagus ya. Dibikinnya kayak taruhlah ambulans gitu. Jadi orang takut ya, dibikin gimmick, wah ini ambulannya balik lagi. Ya enggak lah. Ternyata gimmick itu sudah ada dari dulu. Ya kalau kelihatan kalau si ambulannya kelihatan di jalan ya mungkin lagi dipakai aja gitu. Iya, atau mungkin ambulans lain ya. Kan banyak ambulans itu, bukan itu doang loh. Cuman bagusnya kan zaman itu sosial media belum ada, jadi gimmick tuh jadi dapat banget gitu. Cuma dari mulut ke mulut doang gitu. Betul. Banyak banget kayaknya gimmick dari dulu ya. Banyak kalau di Bandung tuh. Sama Jalan Tongkeng, hantu tanpa kepala. Tongkeng, oke. Kalau Tongkeng ya. Nah, jadi balik lagi sih ngomongin sejarah. Aduh, ini aku merinding, jujur. Ya. Jujur merinding. Kalau secara sejarah kan Bandung itu sempat akan dijadikan sebuah ibu kota Hindia Belanda yang awalnya di Batavia kalau nggak salah. Jadi untuk kebutuhan ibu kota harus dibuat fasilitas militer. Akhirnya ya daerah Tongkeng segala macam itu untuk kebutuhan militer. Selain itu ada di Cimahi juga. Ya kan bagian militer Cimahi dia Bandung Cimahi ya betul. Geseran dikit ada Cimahi. Nah, setelah Jepang masuk, otomatis Jepang akan mencari orang-orang militer yang harus dihabisi terlebih dahulu. Ya ampun. Dan orang Jepang atau orang Nippon saat itu cara menghabisinya dengan menebas kepala. Ya. Dan banyak sekali prajurit yang habis ditebas kepalanya. Salah satunya dari anak-anak Peter Chase juga yang hilang kepalanya juga sama. Ada salah satu ya, itu yang membuat mereka sampai saat ini takut ketika mendengar Nippon atau orang yang bermata sipit gitu. Mereka kan sangat takut karena traumatis dengan kondisi saat itu. Wow. Jadi zaman saat orang Nippon datang, Belanda banyak yang dihabisi. Nippon bersatu dengan orang kita. Ya, mau tidak mau orang Belanda kalah. Iya. Kalau di ini Cipaganti juga hantu. Sama. Itu bagian dari Patra Komala juga. Itu. Wow. Penunggu Jalan Patra Komala. Patra Komala yang berkuda itu kan? Berkuda bukan ya? Berkuda nggak nih? Aku dapat Patra Komala teh? Iya daerah Tongkeng dekat situ. Juga malah ya, daerah situ. Tongkeng kan? Iya. Daerah situ sih banyaknya prajurit itu. Oh, bekatan dari prajurit lama itu ya. Kondisinya saat itu seperti itu. Jadi orang-orang Belanda memang dicari sampai habis sama orang-orang Jepang, dibantu orang-orang kita. Kalau ada yang bisa dipergunakan untuk sesuatu, orang-orang itu entah perempuan atau anak itu disimpan di camp camp penyimpanan orang-orang Belanda itu. Jadi di camp itu pun mereka tidak diurusi sama sekali, bahkan banyak yang mati kelaparan di situ. Kalau yang mereka anggap berbahaya, mereka akan tebas saat itu juga di sebuah tempat. Oke. Ini dari urban legend yang aku dapat dari listnya kan ya, Sobat Ngariung. Tapi aku pengen tahu sebenarnya ada urban legend yang kita nggak tahu tapi orang nggak tahu nggak satu aja. Atau mungkin jadi desas-desus nih.
apa ya? Udah semua orang tahu kali ya. Ini semua tuh karena emang udah jadi desas-desus orang Bandung ya. Dan udah orang kita suka banget dengan hal-hal itu gitu. Iya. Jadi pasti dicari banget. Iya. Sama aku juga pengen tanya kenapa sih kalau kita ngerasain ada makhluk halus terus kayak kita tuh ngerasa pundak berat lah atau nggak kayak ada yang nepuk pundak dulu. Kenapa tuh? Jadi kalau kita berinteraksi sama mereka, mau papasan atau berdekatan sama mereka, pasti akan ada respon tubuh yang terjadi. Dan betul banget, respon tubuh yang gampang banget dan paling sering terjadi adalah tengkuk, ngerasa dingin banget. Nah itu kita lagi berinteraksi sama mereka. Kenapa jadi dingin, jadi berat gitu ya, jadi nggak enak? Karena ya energi mereka berbeda. Membuat badan kita nggak enak kalau yang datangnya itu hantu-hantu menyeramkan. Kalau yang datangnya sepuh-sepuh gitu menyenangkan malah. Kenapa jadinya mereka ngobrol cerita? Nah itu yang mungkin tuh? Orang nggak tahu dari saya. Iya. Jadi ya walau alam lah, orang selalu bilang itu teh jin, arwah atau apa, saya tidak pernah memperdebatkan itu. Kalau memang mereka membuat sesuatu yang baik untuk saya. Jadi kayak kuntilanak itu sebenarnya jin atau ya terserah lah, itu penyebutan masing-masing gitu ya. Tapi ada sisi lain yang bisa kita ambil. Mereka biasanya bercerita dahulunya kenapa hingga seperti ini gitu. Nah kenapa enggak, itu yang dijadikan pelajaran hidup untuk kita supaya kita enggak seperti itu minimal. Nah sama orang-orang besar atau sepuh-sepuh, enaknya mereka ketika diajak berdiskusi mereka akan memberikan jawaban atau sharing yang nyanyi kayaknya. Wow, ternyata pelajaran bisa didapat dari mana aja Sobat Ngariung, termasuk dari makhluk halus ya. Bagus, ini adalah sebuah quotes sebenarnya ya. Aku juga karena itu arangga, untuk arangga. Kalau untuk kita kayaknya pelajarannya ya kita cukup tahu aja dimensi yang berbeda ini. Kan anak-anak yang seperti kami ini mensyukuri karunia Tuhan ya, karena bisa melihat mereka. Terus menikmati ciptaan Tuhan yang lain kan berarti. Menikmati ciptaan Tuhan yang lain, betul. Bisa banget. Tapi aku pernah dengar kayak gini katanya kalau menjadi orang indigo ngerasa dunia yang lebih sempit karena dia bisa melihat dari berbagai sisi. Iya kan? Dibanding kayak kita nih, kalau Sobat Ngariung, kalau manusia biasa ya udah lihatnya sama-sama orang. Kalau yang indigo kayak makanya orang tua ngajarin banget buat ya kalau kamu perlu buka ya buka, kalau kamu nggak perlu tutup ya udah itu. Karena kalau terbuka terus ya gitu. Yang paling nggak enak itu kita kalau lagi nyetir. Kenapa tuh tiba-tiba? Lagi di tol gitu ya, nyetir. Konsen gitu kan, konsen banget. Tiba-tiba yang nyebrang gitu, kaget nggak sih? Itu tuh kan sering terjadi di tol, apalagi kalau kita tahu di tol segini tuh ada ini, tol segini ada ini, tol segini itu banyak kan. Ada yang gimana kagetnya coba. Terus tiba-tiba ada yang duduk di sebelah gitu. Aduh. Ya kan? Mau ikut sampai mana nih? Tapi gitu saya pernah kejadian kayak gitu. Terus? Lagi nyetir sendiri dari Karawang kalau nggak salah arah ke Bandung. Ya nyetel musik gitu biarnya nyanyi-nyanyi, tiba-tiba bete itu, aduh ngapain ya, terus ada yang duduk terus ngajak ngobrol, tapi ngobrolnya nggak jelas gitu. Tiba-tiba ya ampun, terus bingung ya mau terlanjut nyetir. Ya lumayan lah ada nemenin. Arang dong mah, lumayan ada yang nemenin. Kalau kita sport jantung Sobat Ngariung ya, aduh ini mobilnya yang saya tinggal atau saya pura-pura ayan gitu ya, mau pura-pura kesurupan juga nggak akan mempan kan. Itu pernah kejadian. Terus pernah nggak pas lagi kayak gitu berdoa? Kalau saya pernah dengar nih, ini cerita kakek saya. Jadi kakek saya ketemu lagi nyetir, di belakang tiba-tiba ada kunti, dia bacain ayat kursi, tapi dia nggak hafal semuanya, dia cuma hafal setengah. Kuntinya ngikutin. Ya. Ini saya merinding loh, jujur. Itu kakek saya dulu cerita kayak gitu. Kan kalau kita tahu makhluk halus kalau kita bacain doa tuh takut dia langsung pergi. Nah ini bisa ngikutin. Nah ini jadi pertanyaan juga banyak orang. Kenapa ya si hantu itu bisa ngikutin apa yang kita baca? Padahal yang kita baca adalah doa-doa gitu. Benar. Dari kesemuanya yang menurut saya keyakinan dulu. Oke, keyakinan. Kita takut tapi yakin apa yang kita baca adalah bacaan yang
Tuhan kasih untuk mengusir mereka. Harus yakin dulu gitu. Oh, kita baca sambil takut malah diikutin sama dia. Iya benar, iya logis. Kita baca sampai takut sebenarnya cuma kayak keluar doang aja. Apa bedanya kita nyanyi tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Wow. Berat ya. Aduh, yang kita umpamakan yang gampang gitu kan, Sobat Ngerium ya. Tapi kalau kita baca, kita yakin. Gak usah panjang-panjang, baca Al-Fatihah juga kalau kita benar-benar yakin dengan apa yang kita baca, insya Allah sih. Hilang aja ketika kita yakin. Tapi kalau untuk kemampuan supranatural ini ya, kalau memang udah bawaan, ada beberapa saudara juga sama, udah ditutup, balik lagi, kebuka lagi. Nah ini langsung ketawa. Tidak usah coba-coba. Oh nggak usah coba, karena nggak akan bisa hilang. Ya makanya orang tua nggak ngajarin untuk ditutup, enggak. Ya kamu harus ada itu terus, mau gimana lagi, belajar aja untuk bisa on off-nya aja. Udah jadi bagian udah selesai. Maksain ditutup, yang ada kita juga dulu sempat nyoba untuk nutup gitu ke Pak Haji siapa, ke ajengan siapa biar bisa ditutup, nggak kelihatan lagi. Yang ada makin jelas, makin menampakkan. Karena mungkin ini cukup masuk akal apa enggak ya, aku konfirmasi sama Arangga, katanya kayak kalau kita bisa ngelihat makhluk halus dan ada makhluk halusnya karena kita bisa ngelihat. Jadi dia ngerasa satu frekuensi sama kita, respon. Jadi dianya caper sama kita, karena dia tahu kita bisa, gitu ya. Iya gitu banget. Itu valid ya. Valid. Kayak kita gini nih, lurus lagi lihat sesuatu selama gitu. Selama kita lurus itu, terus ngerasa ada sesuatu di sini, otomatis mata kita akan geser kan gitu. Betul. Dan di ujung dia mata akan tahu, ngeliatin saya nih. Oh berarti sama nih, dia bisa ngelihat. Nah itu sebenarnya menjadi salah satu pembuktian nih Sobat Ngariung, kalau udah bisa ngelihat dari situ aja dulu sama. Nah makanya ke teman-teman yang baru ngerasain itu, saya selalu bilang, tong segala ditinggali. Karena jadi ketakutan sendiri. Jadi akhirnya mereka akan nyamperin, direspon gitu. Bisa lihat saya nih, lumayan ngobrol gitu. Jadi siapa tahu bisa bantuin saya gitu. Wow. Terus bener nggak sih, kalau aku juga pernah dengar kalau mereka tuh kayak punya tingkatan, kalau mereka udah bisa sampai bisa ngobrol sama kita, bisa berinteraksi, itu yang udah sama gimana? Sama sih, kalau saya istilahin hampir sama dengan kehidupan manusia lah. Ada yang tinggal di pinggir jalan, ada yang punya rumah, ada yang punya gedung, ada yang tinggal di rumah ibadah gitu. Mereka pun sama. Kalau ngomongin Kunti kayak apa sih? Ya kurang lebih seperti, gelandangan lah. Mereka yang tidak punya rumah akhirnya bergelantungan di mana saja, dan kondisinya karena tidak punya apa-apa sebenarnya kan cari makan lah kasarnya kan, terus cari perhatian supaya diiyahin bisa ikut kemana gitu. Kondisinya seperti itu ya. Sama. Oke. Ini yang cari-cari tempat ya nih. Tapi kalau kita ngomongin yang cari-cari tempat, tapi ini udah ada tempatnya. Ini semoga nggak takut nih ya teman-teman dari Telkom Lengkong, karena kita akan lihat satu video, di mana satu video ini jadi testimonial. Jadi testimonial di mana teman-teman ataupun keluarga besar dari Telkom Lengkong udah pernah ngelihat yang ada di sini. Jadi kita akan memvalidasi bareng sama Arangga apakah betul sosok ini ada di sini. Dan kenapa sosok ini ada di sini, kita akan tampilkan dulu di video yang pertama ya. Siapa nih video yang pertama? Pak siapa? Pak Dudi dulu ya. Kita tidak jauh daerah sini, perempuan ini jadi sasaran orang-orang Belanda itu. Orang-orang Belanda yang habis mabuk segala macam, jalan kaki lewat, menemui perempuan, dihabisi. Tidak